Tapi kalau antum sengaja meninggalkan Al-Fatihah, padahal bisa membacanya, maka antum kehilangan kesempurnaan pahala di situ. Kalau imam membaca iftitah yang pendek, tapi kita masih belum selesai membaca iftitah yang panjang, haruskah diselesaikan saja? Tidak, cukup dengarkan bacaan imam, kemudian ikuti. Ya, lihat kalimatnya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi faqira'atul imam qira'atul ma'mum. Dijadikan imam itu diikuti, untuk diikuti, maka bacaan imam mewakili bacaan makmumnya. Jadi kalau Anda sudah membacakan iftitah, iftitah dengan Al-Fatihah, itu lebih tinggi kedudukannya Al-Fatihah. Lebih tinggi Al-Fatihah. Kalau imam sudah masuk Al-Fatihah, antum diam dengarkan, setiap jedanya antum ikuti. Misal imam bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, imam suka kasih jeda, antum ikuti di situ. Atau saat berhenti di waladdallin, maka diberikan jeda, antum bacakan Al-Fatihah. Minimal 3 ayat. Boleh, kalau sudah sampai pada 3 ayat, Ar-Rahmanir-Rahim, itu dipandang cukup untuk bacaan Al-Fatihah makmum. Kiasnya apa? Kiasnya pendek, paling pendek surah di Quran itu 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi kalau antum mengikuti Al-Fatihah sampai 3 ayat misalnya, itu dipandang cukup, selesai. Ya, tapi kalau antum sengaja meninggalkan Al-Fatihah, padahal bisa membacanya, maka antum kehilangan kesempurnaan pahala di situ. Dalilnya hadis Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La di sini punya 2 arti. Satu naqsi, kedua adalah nafyi. Naqsi itu menunjuk pada sesuatu yang kurang. Berkurang. La salata, berkurang pahala salat seseorang, liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Yang dia tidak membaca Fatihah, Al-Fatihah. Padahal mungkin dia bisa mampu mengikuti. Kecuali kalau sengaja dia baca sama sekali, sengaja tidak dibaca sama sekali, dia tinggalkan. Dia menganggap itu ringan misalnya. Atau dalam sholat sendirian dia nggak baca, langsung ke surah misalnya. Maka dianggap batal sholatnya, perlu mengulang. Karena itu bagian dari rukun. Jelas sampai sini? Nah, itu disepakati oleh para ulama, bisa dilihat di kitab Rawa'iul Bayan fi Tafsir Ayatul Ahkam karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, disingkat jadi Tafsir Ayatul Ahkam di juz yang pertama halaman 19 sampai 59. Pembahasan tadi ada di posisi paling kanan, paragraf pertama baris 1 sampai dengan baris 5, posisi sebelah kanan paling atas. Ada terjemahan dalam bahasa Indonesianya, diterbitkan oleh Bintang Surabaya, itu ada 2 jilid, warna coklat keduanya. 2 jilid saja, setiap jilid ada 2 pembahasan berbeda. Lihat pada jilid yang pertama, di bagian yang kedua, halaman 414. Anda bisa temukan di situ. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Satu lagi, tapi kalau Anda sedang mendapati imam, sudah ruku. Ruku misalnya. Jadi dia ruku, kita baru takbir. Nah, saya mau tanya, antum takbir baca Al-Fatihah dulu atau langsung ruku? Yang langsung ruku angkat tangan. Baik, yang Al-Fatihah dulu? Baik. Nah, ketika antum ruku, antum dapat Al-Fatihah enggak? Tahu dari mana? Baik, ulang. Dapat atau tidak? Cepat putuskan. Dapat. Yang dapat angkat tangan. Yang tidak? Baik, yang Allahu a'lam. Alhamdulillah. Tayyib, kalau imam kemudian sedang dalam posisi ruku', Anda kemudian takbir, Anda langsung ruku'. Pertanyaan pertama, dapat Al-Fatihah atau tidak? Baik, pertanyaan yang kedua, antum dapat rakaat atau tidak? Nah, ada dapat yang bilang tidak. Yang bilang dapat angkat tangan. Yang tidak? Baik, sisanya Allahu a'lam. Teman-teman, dalam satu hadis singkat saja, lihat kalimatnya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Hadis ini muncul pada seseorang yang mengikuti gerakan imam yang sudah lewat bacaan qiraat dari Al-Fatihahnya. Jadi kalau imam sudah ruku, antum langsung ruku. Jelas ya? Tertinggal bacaan Al-Fatihah, nggak apa-apa. Nah, yang tertinggal ini karena uzurnya syar'i tidak bisa mengikuti langsung, maka itu sudah diwakili oleh bacaan imamnya. Jelas ya? Jadi imam sudah baca Al-Fatihah, ya bacaannya itu mewakili bacaan antum. Jadi begitu antum langsung ruku', antum sudah dapat di situ Fatihahnya. Dan di sini sudah dihitung 1 rakaat, sudah dapat 1 rakaat. Karena itulah disebut dengan ruku' dari kata rakaatun, sama seakar rak'ah. Dan semua imam sepakat, silakan buka 4 mazhab, semua sepakat 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Semua sepakat orang yang sampai pada ruku imamnya, kemudian dia ruku sudah mendapatkan 1 rakaat dan tidak perlu menambah lagi. Misal subuh, imam ruku nih, rakaat pertama. Begitu antum ruku, antum dapat 1 rakaat. Jadi begitu imam salam, antum salam. Jangan terlampau soleh, antum bangun lagi misalnya. 4 imam sepakat, antum beda sendiri. Ya, yang hebat antum itu. Ya, baik. Lihat, jadi begitu salam, antum ikut salam. Ya, tapi jangan juga dijadikan sebagai alasan untuk menunda-nunda. Belum ruku, belum ruku. Begitu ruku, Allahu Akbar, lumayan, rakaat. Ya. Nah, itu bukan alasan.